Komisi 3 memanggil Kapolres dan Kejari Sleman untuk menjelaskan kasus Hogi Minaya pada Rabu lalu. Hogi menjadi tersangka usai mengejar penjamret tas istrinya. Pengejaran itu berakhir tragis karena pelaku tewas usai menabrak tembok hingga terpental. Dalam rapat tersebut, Habibur Rahman menyebut kasus ini sangat memprihatinkan. Tuntutan publik pada reformasi penegakan hukum tidak tercermin dalam kasus ini. Penanganan kasus Hogi mendapat kritikan tajam dan dinilai gagal menegakkan hukum, bahkan menimbulkan kemarahan masyarakat. Kita menemui fakta yang teramat jelas bahwa terhadap Pak Hogi ini tidak layak untuk ditetapkan sebagai tersangka. Mendengar keputusan tersebut, Hogi dan istrinya yang juga turut hadir dalam rapat itu mengucap rasa syukur dan terima kasih atas atensi publik yang begitu besar terhadap kasus ini. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah memberi atensi kepada kami. Alhamdulillah saya dan suami mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Suami saya pada hari ini mendapatkan keadilan, kebebasan yang dari pertama kami minta. Alhamdulillah matur nuwun untuk Bapak pimpinan DPR yang sudah benar-benar mengayomi kami, mendengar kami. Saya ucapkan terima kasih untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Pada kesimpulan rapat, Komisi 3 meminta kepada Kejaksaan Negeri Sleman agar perkara ini dihentikan demi kepentingan hukum berdasarkan pasal 65 huruf M Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP. Komisi 3 DPR juga meminta Kapolresta Sleman dan jajarannya untuk berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan ke media. Mohon maaf apabila dalam penanganan kami ada yang salah. Nah, kami tadi pada saat paparan kami sampaikan bahwa apa yang dirasakan saudara Hogi itu sama sebenarnya yang kami rasakan, hanya kami. Kepala Kejaksaan Negeri Sleman menyampaikan kesimpulan yang sudah disepakati bersama dalam ruang rapat Komisi 3 DPR, yakni pemberhentian kasus akan segera diproses secepatnya. Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menganggap kasus viral seorang warga Sleman yang jadi tersangka usai mengejar jambret telah selesai. Kapolresta Sleman kan dipanggil DPR. Kalau komentar dari Dalam bagaimana? Aku orang ngerti, orang ngrungokke. Harapan kerja dalam. Ya wis sudah selesai kan sudah minta maaf dan sudah dianggap selesai. Ya sudah. Sebelumnya, Hogi Minaya, warga Kalasan Sleman, ditetapkan sebagai tersangka usai melakukan pengejaran kepada dua orang jambret yang merampas tas istrinya pada 26 April 2025 lalu. Dalam aksi kejar-kejaran ini, kedua penjambret tewas akibat motor yang dikendarainya menabrak tembok di tepi ruas Jalan Laksda Adi Sucipto. Hogi dijerat dengan pasal 310 dan 311 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Usai ditetapkan sebagai tersangka, kasus ini pun menjadi viral dan menuai beragam respons warganet. Tim Liputan CNN Indonesia. Disiarkan langsung dari Studio 7 VFN PMG Cikoya. Inilah State of the Nation bersama Reza Fernandes. Komisi 3 DPR ini secara tegas meminta agar kasus Hogi Minaya yang ditetapkan sebagai tersangka usai berupaya menangkap pelaku penjambretan dihentikan. Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X menilai kasus viral warga Sleman yang telah menjadi tersangka setelah mengejar penjambret telah selesai. Bagaimanakah nasib dari Hogi Minaya yang menjadi kasus penjambretan yang dapat tersangka pelaku di dalam penjara tersebut? Selengkapnya kami akan hadirkan dalam State of the Nation. Inilah sorotan utama malam ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pengembangan ruang terbuka hijau tidak hanya dilakukan pada taman berskala besar, tetapi juga taman kecil. Hal itu disampaikan Pramono saat meresmikan Taman Proci Rorotan Cilincing di Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara pada Jumat 30 Januari 2006. Bahkan kata Pramono,
Apabila seluruh tambahan yang ada di ibu kota diresmikan, hampir setiap minggu ada peresmian karena jumlahnya yang banyak. Menjelang bulan suci Ramadan, pemerintah dituntut segera menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan guna menjamin ketersediaan stok pangan baik di pasar tradisional maupun retail modern. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia Sarman Simanjorang mengatakan pemerintah perlu memantau ketersediaan stok bahan pangan sejak dini. Langkah ini penting agar saat Ramadan tidak terjadi kekurangan atau defisit pasokan mengingat pada periode tersebut. Apalagi kata dia, sejak dikulitkannya program makanan bergizi gratis dari pemerintah, kebutuhan bahan makanan untuk kebutuhan program tersebut juga mengalami peningkatan permintaan. Jika stok tidak seimbang dengan permintaan, maka sudah dapat dipastikan akan terjadi lonjakan harga di tingkat pedagang. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas diperiksa KPK terkait kasus dugaan korupsi kuota haji. Pemeriksaan itu merupakan perdana usaha Yakut menyandang status tersangka dalam kasus tersebut. Sebagai informasi, kasus korupsi kuota haji ini terkait pembagian tambahan 20.000 anggota jemaah untuk kuota haji 2024 saat Yakut Khalil Qomas menjabat Menteri Agama. Kuota tambahan itu ditujukan untuk mengurangi antrian atau masa tunggu jemaah haji reguler Indonesia yang bisa mencapai 20 tahun bahkan lebih.